bisa saja nanti teman-teman dijual ke luar negeri seperti itu kan takut seperti itu ya. Kita kan juga nggak mau seperti itu. Kadang ada orang-orang yang memberikan informasi padahal gaji pokoknya tidak seperti itu, tapi dia dapat bonus sampai 30 juta. Nah, itulah yang disampaikan ke publik seperti itu. Padahal yang 30 ini nggak setiap bulan dia dapatkan seperti itu. Padahal gaji pokoknya nggak seberapa seperti itu. Dan yang lebih parahnya, orang-orang tersebut juga orang-orang yang sama-sama berasal dari Indonesia seperti itu. Mereka menjebak teman-teman yang sama-sama berasal dari teman satu negaranya sendiri seperti itu ya. Action, minasan konnichiwa, pau-pau desu. Oke guys, di video kali ini gue akan ngebahas sesuatu yang menurut gue cukup menarik ya teman-teman. Jadi gue dapat pertanyaan dari salah seorang teman kita, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana cara berangkat ke luar negeri secara benar, agar nanti sampai di luar negeri kita emang benar-benar dipekerjakan, benar-benar diperlakukan sebagai mana mestinya. Jangan sampai nanti kita bekerja di luar negeri tetapi tiba-tiba kita nyampainya ke Kamboja seperti itu. Jadi admin ya teman-teman ya. Kerjanya bagus jadi admin, tapi adminnya admin apa itu yang kurang bagus ya teman-teman. Nah, jadi ya sebenarnya memang hal seperti ini patut kita waspadai sekarang ya teman-teman. Karena memang banyak modus-modus pengiriman pekerja Indonesia ke luar negeri tetapi malah dijadikan admin, malah dijadikan untuk kedatangan orang seperti itu ya teman-teman. Itu banyak sekali sekarang ya teman-teman, sehingga mungkin sebagian teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri itu jadi takut seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi di sini ya teman-teman, gue akan memberikan beberapa tips kepada teman-teman agar teman-teman tidak dikirimkan ke Kamboja ya teman-teman menjadi admin seperti itu. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang berencana untuk pergi ke luar negeri untuk bekerja, silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, tentunya ya teman-teman, ketika teman-teman memutuskan pergi bekerja ke luar negeri ya teman-teman, tentunya itu didasari dengan hal-hal, maksudnya ada latar belakang yang mendasari hal-hal tersebut. Misalnya yang pasti itu masalah finansial. Mungkin teman-teman merasa teman-teman kesulitan secara ekonomi di Indonesia, maka dari itu teman-teman memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Atau mungkin beberapa alasan lainnya, ketika teman-teman tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Indonesia, teman-teman memutuskan untuk pergi bekerja ke luar negeri seperti itu. Tetapi kan mungkin sebagian teman-teman ada yang tidak tahu bagaimana cara bekerja ke luar negeri seperti itu. Apalagi kalau mungkin teman-teman memang benar-benar kekurangan informasi, takutnya kan nanti dibodoh-bodohin sama orang atau mungkin dimanfaatkan ketidaktahuan teman-teman oleh orang lain seperti itu. Apalagi yang misalnya yang orang yang teman-teman temui itu adalah orang jahat seperti itu ya, bisa saja nanti teman-teman dijual ke luar negeri seperti itu kan takut seperti itu ya. Kita kan juga nggak mau seperti itu. Nah, jadi di sini ya ada beberapa tips yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman yang ingin pergi ke luar negeri. Yang pertama, teman-teman itu jangan mudah tergoda dengan iming-iming uang seperti itu ya. Jadi nanti ada teman-teman dapat informasi, wah kerja di Jepang gajinya 50 juta, kerja di Jerman gajinya 30 juta, kerja di Australia gajinya 40 juta. Teman-teman jangan mudah terpercaya dengan nominal-nominal seperti itu ya. Gue sarankan teman-teman cari tahu dulu berapa pendapatan dasar, pendapatan per tahun atau pendapatan per bulan untuk di negara-negara yang ingin teman-teman kunjungi. Misalnya di Jepang, ada orang yang bilang gaji kerja di Jepang 30 juta, gaji kerja di Jepang 50 juta. Itu sebenarnya mungkin ya teman-teman, tetapi untuk orang-orang yang bekerja dengan magang atau tokutegino, gaji yang sampai 30 juta itu walaupun mungkin tapi sulit ya teman-teman. Teman-teman itu harus lembur dulu mati-matian, habis-habisan baru teman-teman dapat gaji 30 juta untuk levelan tokutegino ya teman-teman. Ya, tetapi kalau misalnya teman-teman tidak lembur, tidak dapat gaji pokok yang besar ya teman-teman, mungkin gaji pokok teman-teman nggak akan sampai lah 30 juta ya, 20 giri adalah ya kalau misalnya kotor ya teman-teman ya. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui dulu. Jangan teman-teman tergiur dengan nominal 30 juta, 40 juta, 50 juta itu ya. Cari tahu dulu gaji yang sesungguhnya seperti itu. Bagaimana cara mencari tahu standar gaji di setiap negara? Yang paling gampang itu adalah tentunya menonton konten-konten orang-orang yang bekerja di luar negeri seperti itu. Tapi nontonnya konten-konten orang yang memberikan informasi yang valid ya teman-teman. Kadang ada orang-orang yang memberikan informasi padahal
gaji pokoknya tidak seperti itu, tapi dia dapat bonus sampai 30 juta. Nah, itulah yang disampaikan ke publik seperti itu. Padahal yang 30 ini nggak setiap bulan dia dapatkan seperti itu. Padahal gaji pokoknya nggak seberapa seperti itu. Ada. Jadi teman-teman juga harus pandai-pandai memilah informasi. Nah, itu ya teman-teman yang pertama. Jangan teman-teman mau tergiur dengan iming-iming gaji besar seperti itu. Yang kedua, teman-teman jangan mau dibawa aja oleh orang untuk pergi ke luar negeri ya teman-teman. Ini sangat berisiko sekali. Karena beberapa teman-teman ada yang nanya ke gue, "Bang, gue diajak nih sama tetangga untuk pergi ke luar negeri seperti itu, untuk kerja seperti itu." Nah, di sini kalau teman-teman diajak untuk pergi ke luar negeri untuk bekerja, yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman cari tahu dulu. Jenis visa apa yang digunakan, bagaimana prosedurnya seperti itu, di mana teman-teman ditempatkan, di mana teman-teman akan dipekerjakan, di mana teman-teman akan tinggal, berapa gaji teman-teman. Tentunya hal-hal seperti itu harus teman-teman cari tahu dulu. Nah, kalau di sini gue akan berbicara dalam konteks Jepang ya teman-teman, karena untuk negara lain, Australia, Jerman, Korea, Kanada, dan lain-lain gue nggak tahu prosedurnya. Jadi kita bahasnya yang Jepang aja. Kalau di Jepang, sebelum teman-teman berangkat pergi bekerja ke Jepang, teman-teman tentunya harus tahu dulu jenis visa yang teman-teman gunakan. Apakah magang? Apakah tokutegino? Apakah kodosemon? Apakah engineer? Seperti itu. Apakah visa-visa lainnya seperti itu? Yang mana visa-visa yang diizinkan untuk bekerja seperti itu kan? Kan ada jenis-jenis visanya. Tetapi sebagian teman-teman gue tanya, kamu diajak pergi ke Jepang untuk bekerja pakai visa apa seperti itu? Nggak tahu bang, katanya seperti itu. Katanya nanti dijemput di airport, katanya seperti itu. Kan itu sesuatu yang nggak jelas sekali ya teman-teman. Gajinya nggak tahu berapa, mau tinggal di mana seperti itu ya. Itu sesuatu hal yang berisiko yang harus teman-teman pikirkan, harus teman-teman hindari terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum teman-teman berangkat ke luar negeri, mau pakai visa apa aja teman-teman nggak tahu seperti itu kan bahaya sekali seperti itu. Belum lagi kontraknya juga belum ada. Yang jelas teman-teman kita yang diundang datang ke Jepang itu disuruh datang aja dulu nanti dengan visa turis, nanti kita ubah ke visa kerja. Emang ada prosedur seperti itu di Jepang? Nggak ada ya teman-teman ya, karena prosedur-prosedur untuk jangka panjang, tinggal jangka panjang itu sudah ada regulasinya seperti itu. Jadi kadang orang-orang yang yang jahat itu, mereka tidak memanfaatkan ketidaktahuan teman-teman untuk melancarkan aksinya seperti itu. Dan yang lebih parahnya, orang-orang tersebut juga orang-orang yang sama-sama berasal dari Indonesia seperti itu. Mereka menjebak teman-teman yang sama-sama berasal dari teman satu negaranya sendiri seperti itu ya. Ada orang yang mau makan bangkai temannya seperti itu ya teman-teman. Jadi memang teman-teman harus hati-hati seperti itu. Nah, selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan itu adalah, kalau teman-teman ingin berangkat ke Jepang, ya ke Jepang aja ya. Kita nggak tahu nih yang negara lain, gue nggak tahu prosedurnya gimana. Carilah agen-agen yang terpercaya, yang memang terdaftar kalau dia itu LPK pengiriman untuk pergi ke luar negeri seperti itu. Mungkin dalam hal ini Jepang seperti itu ya. Kalau di Jepang teman-teman bisa cek BP2MI atau bukan BP2MI, LP3 apa ya? LPK apa sih namanya itu? Ya LPK yang terdaftar lah seperti itu ya, P3MI ya, P3MI atau LPK SO yang memang sudah resmi terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan seperti itu. Mereka kan LPK yang sudah diizinkan untuk mendirikan sending organization seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman tidak dikirimkan ke luar negeri, atau mungkin LPK-nya tipu-tipu, LPK-nya itu bisa diproses seperti itu ya teman-teman. Jadi yang langkah yang bisa teman-teman lakukan itu adalah mencari agen-agen yang terpercaya seperti itu. Kalau mungkin teman-teman ragu akan agen atau LPK yang ada di sekitaran teman-teman, teman-teman bisa cari job di websitenya BP2MI ya, itu ada. Nah, itu sudah resmi di bawah naungan pemerintah dan lebih resmi ya teman-teman, dan juga lebih aman seperti itu. Nah, selanjutnya adalah teman-teman ya yang ingin berangkat ke luar negeri, pastikan teman-teman itu mencari informasi yang lebih dari orang-orang yang sudah pernah tinggal di luar negeri dalam jangka waktu yang lama ya teman-teman. Jangan teman-teman mau ikut dengan orang-orang yang mungkin baru kerja di luar negeri 1 tahun seperti itu. Belum tentu dia itu bisa jadi kerjanya itu legal seperti itu, entah dengan status visa apa kita nggak tahu seperti itu kan. Yang mungkin juga teman-teman baru kenalnya singkat seperti itu ya. Jangan mudah percaya dengan informasi dari orang-orang seperti itu. Carilah informasi dari orang-orang yang sudah
sudah tinggal lama di luar negeri bertahun-tahun seperti itu, yang 3 tahun lebih, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dan seterusnya seperti itu ya. Mereka biasanya akan lebih paham tentang bagaimana kondisi di luar negeri ya teman-teman, lebih paham dengan bagaimana status izin tinggal seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman carilah informasi dari orang-orang yang sudah lama tinggal di luar negeri seperti itu ya. Bagaimana cara mencarinya? Mencarinya yaitu kalau barangkali teman-teman punya kenalan, atau teman-teman cari di YouTube. Banyak tuh youtuber-youtuber yang tinggal di luar negeri yang ngebahas bagaimana cara tinggal di luar negeri seperti itu kan, bagaimana cara bekerja di luar negeri secara prosedural kan, ada banyak seperti itu. Carilah informasi seperti itu. Intinya jangan mau ikut-ikut aja seperti itu, karena ketika teman-teman ikut-ikut aja, orang-orang yang mungkin oknum-oknum ini bisa saja memanfaatkan teman-teman seperti itu ya, memanfaatkan ketidaktahuan teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi itu sih beberapa hal yang perlu yang gue sampaikan kepada teman-teman ya, agar teman-teman itu bisa pergi ke luar negeri secara aman, selamat, dan prosedural seperti itu ya teman-teman ya. Nah intinya di sini jangan sampai mau diajak-ajak orang, jangan mau aja diajakin orang, atau jangan mudah termakan iming-iming gaji seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus hati-hati seperti itu. Terus juga ya buat teman-teman mungkin yang sekarang berada di luar negeri, baik itu di Jepang ataupun dimanapun, kalau sekiranya ada rekan-rekan kita yang butuh informasi dari teman-teman, teman-teman jangan sampai pelit informasi, jangan sampai tidak mau membagikan informasi, karena informasi yang teman-teman berikan kepada orang lain itu akan sangat bermanfaat sekali bagi mereka ya teman-teman. Dan teman-teman juga walaupun baru udah jalan di Jepang 2-3 tahun, teman-teman jangan ngerasa sombong seperti itu, jangan ngerasa paling hebat, jangan merasa teman-teman itu, orang sekitaran teman-teman itu bego semua, enggak ya, karena teman-teman juga berangkat dari ketidaktahuan seperti itu. Jadi ketika ada orang yang tidak tahu, kasih tahu aja baik-baik seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman ya. Kalau untuk prosedur ke Jepang, teman-teman kalau misalnya mau yang secara prosedural untuk visa Tokutei Gino ya khususnya, teman-teman itu bisa cari TSK langsung ya teman-teman, atau cari masuk ke LPK yang sudah P3MI seperti itu, karena lebih resmi, lebih terdaftar. Atau teman-teman seperti yang gue bilang tadi bisa cek di Cisco BP2MI ya, karena di situ juga ada lowongan-lowongan pekerjaan yang lebih resmi dari pemerintah seperti itu. Nah jadi kalau misalnya teman-teman ada tambahan tips-tips yang mungkin bisa membantu teman-teman yang lain agar tidak tersesat atau tidak salah langkah dalam melakukan proses untuk pergi bekerja ke luar negeri, silahkan aja tulis di komen ya, karena mungkin info dari gue, mungkin teman-teman merasa info dari gue kurang lengkap ya, bisa ditambahkan di komen seperti itu. Nah jadi gue harap teman-teman itu yang ingin pergi ke luar negeri semoga aja lancar, semoga tidak tertipu, dan semoga teman-teman bisa bekerja dengan baik. Dan juga buat teman-teman yang berada di Jepang atau berada di luar negeri itu mau memberikan informasi kepada teman-teman yang kurang tahu seperti itu ya. Nah kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.